Bab 649. Kalau begitu kita tidak akan kembali lagi. Pria berbaju putih menatap Mileye. Dan tiba-tiba, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan dahsyat bergejolak dari tangannya seperti letusan gunung berapi. Boom! Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya bergetar hebat. Di samping, hukum surga mundur dan tidak menerima serangan ini secara paksa. Tidak jauh, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah sengit. Dan saat berikutnya, dia meninju ke depan. Tinju penguburan. Boom! Dengan pukulan ini, ruang hampa dalam radius beberapa ribu kaki dengan Mileye sebagai pusatnya runtuh seketika. Melihat pemandangan ini, hukum surga yang berada ribuan kaki jauhnya tampak sangat serius. Sejak kapan Mileye ini menjadi begitu kuat? Di kejauhan, disertai dengan pukulan Mileye, pria berbaju putih di hadapannya langsung mundur hingga 1000 kaki. Pada saat ini, pria berbaju putih memiliki sedikit kejutan dan kesungguhan di matanya. Dia menatap Mileye. Teknik tinjumu ini sungguh luar biasa. Muka Mileye tanpa ekspresi. Tangan kanannya perlahan mengepal. Dan kekuatan yang dahsyat terbentuk lagi. Tangan kanan pria berbaju putih perlahan menyebar. Dan saat berikutnya, ruang hampa di sekitar Mileye bergetar hebat. Pada saat ini, kaki kanan Mileye menginjak dengan ringan. Boom! Ruang hampa di sekitar kembali normal. Pria berbaju putih sedikit mengernyit. Kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Mileye sudah tiba di depannya. Dan kemudian, tinju besar menghantam wajahnya dengan ledakan keras. Pria berbaju putih tidak menghindar, tapi mengangkat tangannya dan meninju kepalan tangan Mileye. Boom! Dua kekuatan dahsyat meledak tiba-tiba, membuat ruang hampa di sekitarnya bergetar. Mileye sudah mundur ke tempat, tetapi saat berikutnya, dia bergegas menuju pria berbaju putih lagi. Tarung. Sejak dia naik tingkat, dia tidak pernah bertarung melawan siapapun. Oleh karena itu, dia tidak pernah memiliki konsep yang jelas tentang kekuatan tempurnya. Sekarang, dia harus bertarung. Tapi kali ini, alih-alih menggunakan pedang, dia terus menggunakan tinjunya. Sekarang ini, fisiknya adalah alam Fendi, ditambah tinju penguburan. Kekuatan fisik murni langsung menekan pria berbaju putih. Di langit berbintang, suara raungan terdengar terus-menerus. Tak jauh dari situ, hukum surga semakin kaget, karena tahu Mileye adalah seorang kultivator pedang. Namun kali ini Mileye mampu mengandalkan tubuhnya sendiri dan teknik tinju yang tak dikenal itu untuk menekan pria berbaju putih. Harus diketahui, pria berbaju putih adalah master di atas alam kaisar. Tepat pada saat ini, tidak jauh, boom! Suara ledakan bergema seperti guntur. Dan kemudian, Mileye kembali ke posisi semula. Tidak jauh, pria berbaju putih sudah memiliki tambahan sebuah tombak panjang di tangannya. Pria berbaju putih menatap Mileye dengan dingin. Kami meremehkanmu. Kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Boom! Ruang hampa di sekitar pria berbaju putih dan Mileye runtuh seketika. Dan satu demi satu kekuatan dahsyat berguling ke arah pria berbaju putih seperti badai dahsyat. Di bawah momentum tinju kuat Mileye, pria berbaju putih itu mundur dan terhuyung. Dengan cara itu, setelah mundur ribuan kaki, Mileye tiba-tiba memiliki pedang ekstra di tangannya. Pedang Ether. Pedang yang tiba-tiba itu membuat air muka pria berbaju putih itu berubah seketika. Dan saat dia sadar kembali, Mileye sudah menebasnya dengan pedang. Pria berbaju putih mengangkat senjatanya tanpa sadar. Boom! Tombak panjangnya retak seketika. Saat ini, Mileye sudah berdiri di belakang pria berbaju putih.
Pedang ditarik. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, cincin penyimpanan di tangan pria berbaju putih langsung terbang ke tangannya. Lalu dia berbalik dan pergi. Dan di belakangnya, tubuh pria berbaju putih berangsur-angsur menjadi ilusi seperti asap tipis. Di kejauhan, muka hukum surga tampak serius. Setelah beberapa saat, Mileye menghilang di ujung langit. Di tempat, pria berbaju putih itu telah hilang sama sekali. Setelah lama terdiam, hukum surga berbalik dan pergi. Namun, celah ruang hampa yang terbelah tak jauh itu tak menghilang. Di kota Ordo, Mileye datang ke aula utama tempat Sabta tinggal. Hanya ada 3 orang di aula utama, Mileye dan Sabta, dan Michelle Sangguan. Sabta berkata pelan, "Keluarlah." Begitu selesai bicara, 23 orang muncul diam-diam di belakang Mileye. 23 orang. Semuanya berpakaian hitam, dengan pisau panjang di pinggang mereka. Pasukan dalam bayangan. 23 orang ini adalah pembunuh paling elit kerajaan dewa. Biasanya, mereka juga bertanggung jawab atas keamanan Sabta. Sabta memandang Mileye. "Mulai sekarang, mereka akan mendengarkanmu." Mileye memandangi 23 orang itu dan merasa sedikit emosional di hatinya. Harus dikatakan bahwa 23 orang ini benar-benar kuat. Di kota Senwu yang sekarang, jika dikurangi Lady Anne dan Serjan Mo, 23 orang ini akan dapat mengalahkan seluruh kota Senwu. Sabta bangkit dan berjalan di depan Mileye. "Kamu baru saja membunuh 7 dari mereka." Mileye mengangguk. Michelle Sangguan melirik Mileye dan tidak berbicara. Sabta sedikit mengangguk. "Kali ini, mereka akan mengirim orang yang lebih kuat." Mileye berkata sambil tersenyum. "Aku tahu." Sabta menatap langsung ke arah Mileye. "Aku punya ide." Mileye berkata. "Bicaralah." Sabta berkata. "Kita menyerang duluan." Michelle Sangguan menatap Sabta dengan heran. Mileye berkata dalam-dalam. "Menyerang balik dunia Akbar Suan Huang." Sabta menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke pintu aula utama. Dia melihat ke kejauhan, lalu berkata dengan lembut, "Medan perangnya tidak bisa di alam semesta keos. Jika medan perang ada di alam semesta keos, dunia ini tidak akan bisa bertahan. Pertempuran tingkat itu akan merusak alam semesta ini. Jadi kita harus memindahkan medan perang ke tempat lain." Mileye bertanya dengan suara yang dalam. "Di mana?" Sabta berkata. "Mereka sedang dalam perjalanan. Lawan mereka di lorong ruang hampa." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Boleh juga." Sabta menoleh untuk melihat Mileye. "Dunia Akbar Suan Huang terlalu jauh dari kita. Mereka tidak akan mengirim pasukan besar segampang itu. Jadi mereka pasti akan mengirim master yang lebih kuat ke sini dulu. Sebelumnya, mereka kehilangan begitu banyak orang. Dan sekarang mereka pasti akan belajar. Jadi, kali ini, itu pasti bukan orang biasa." Mileye berkata dalam hati. "Berapa banyak orang yang akan kamu bawa?" Sabta memandang Mileye. "Hanya kamu dan aku." Mileye tercengang. Michelle Sangguan juga tercengang. 2 orang. Sabta memandang Mileye. "Kali ini, kita tidak perlu banyak orang. Tetapi hanya yang terbaik. Begitu bertindak, kita harus bisa menghancurkan mereka." Mileye terdiam. Sabta bertanya, "Apakah ada masalah?" Mileye berkata, "Aku ingin membawa seseorang ikut." Sabta bertanya, "Siapa?" Mileye tersenyum sedikit. "Orang kota Senwu." Sabta berkata, "Apakah wanita yang bernama Lady Anne itu?" Mileye mengangguk. Sabta berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak bisa." Mileye bingung. "Kenapa?"
Sabta berkata, dia cukup kuat, tapi yang aku inginkan adalah. Saat mengatakan itu, dia menatap Mileye. Pembunuhan instan. Pembunuhan instan. Mileye mengerti apa yang dimaksud Sabta. Yang Sabta inginkan adalah bisa membunuh secara mutlak dari orang dunia Akbar Suan Huang. Mileye berkata dalam-dalam, kalau di atas alam kaisar, aku juga tidak bisa membunuhnya secara instan. Sabta menatap langsung ke arah Mileye. Kamu bisa. Kali ini, tidak boleh ada menahan diri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke posisi semula. Lalu berkata, dunia Akbar Suan Huang telah melakukan banyak hal jahat. Jadi mereka pasti memiliki banyak musuh. Kali ini, jika kita membunuh mereka dengan keunggulan absolut, maka mereka yang memiliki dendam dengan mereka akan berinisiatif datang kepada kita. Momentum, momentum. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, dia juga tidak suka duduk diam. Menyerang lebih dulu. Sabta mengangguk. Ayo jalan. Mileye terkejut. Pergi sekarang. Sabta memandang Mileye. Orang-orang mereka pasti sedang dalam perjalanan. Tentu saja kita akan pergi sekarang. Mileye mengangguk. Oke. Langsung lakukan saja. Pada saat ini, Michelle Sangguan tiba-tiba berkata, Yang Mulia, apakah kalian ingin mereka pergi bersama kalian? Sabta menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka tinggal di sini. Michelle Sangguan berjalan di depan Sabta dan membungkuk sedikit. Yang Mulia, maafkan hamba. Keselamatanmu terkait dengan seluruh kerajaan dewa. Jika sesuatu terjadi padamu, seluruh alam semesta keos akan hancur dalam sekejap. Sabta menggelengkan kepalanya. Aku akan baik-baik saja. Michelle Sangguan menatap Sabta. Sabta berkata pelan, kalau tidak bisa dikalahkan, aku masih bisa lari. Mileye. Michelle Sangguan. Setelah beberapa saat, Mileye dan Sabta meninggalkan kota Ordo. Di kota Ordo, Michelle Sangguan menatap langit dengan kekhawatiran di matanya. Sabta terlalu percaya diri. Tentu saja, dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri ini. Namun, banyak orang sering dikalahkan oleh kepercayaan diri mereka. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari samping. Jangan khawatir. Michelle Sangguan menoleh dan melihat bahwa orang itu adalah Belato. Belato berbisik, jika dia ingin mundur, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali Master Alam tak diketahui yang legendaris. Michelle Sangguan tiba-tiba bertanya, mengapa Yang Mulia membawa penguasa kota Ye? Dari segi kekuatan, meskipun penguasa kota Ye juga kuat, dia seharusnya bukan calon yang terbaik. Belato terdiam sejenak, lalu berkata, dia adalah calon terbaik. Michelle Sangguan bingung dan balik bertanya, kenapa? Belato berkata, sifat Yang Mulia terlalu dingin, sedangkan karakter dia terlalu tak tahu malu. Keduanya bisa saling melengkapi. Michelle Sangguan. Jauh di langit berbintang yang jauh, Mileye dan Sabta datang ke celah ruang hampa lagi. Jauh di dalam celah ruang hampa adalah lorong ruang hampa. Sebuah lorong ruang hampa menuju dunia Akbar Suan Huang. Sabta menatap Mileye. Mileye berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Begitu suaranya selesai, keduanya langsung memasuki lorong ruang hampa. Begitu keduanya menghilang, hukum surga muncul di posisi keduanya. Menyaksikan keduanya menghilang, hukum surga tidak berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari telinga hukum surga. Jika mereka tidak kembali, alam semesta keos ini akan kembali ke tanganmu. Hukum surga memejamkan matanya perlahan. Kalau mereka tidak bisa pulang lagi, tidak akan ada lagi alam semesta keos. Suara itu langsung terdiam.
Hukum surga melihat ke celah ruang hampa dan berkata pelan. Mereka seharusnya bisa kembali hidup-hidup, kan? Di tengah lorong ruang hampa, Mileye dan Sabta berdiri berdampingan. Sabta menundukkan kepalanya lebih rendah dari Mileye. Keduanya memegang pedang di tangan mereka. Karena aturan Tao ruang hampa, maka lorong ruang hampa di sekitar keduanya menjadi stabil. Mileye tiba-tiba berkata, "Sabta, jika kita tidak bisa kembali lagi setelah ini." Sabta melihat ke ujung dan berkata pelan, "Kalau begitu kita tidak akan pernah kembali bersambung." Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan kisah selanjutnya.